Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baikura Darmadayatri Marselia. Saya adalah salah satu mahasiswa IAIN Palangkaraya dengan NIM 201411010144, Prodi Perbankan Syariah A, semester 3 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di video kali ini, saya memenuhi salah satu tugas UAS dengan mata kuliah Ekonomi Mikro dan Makro, dan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ayu Azhara MM. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang konspirasi perekonomian di dunia, yaitu dengan materinya yang pertama pengertian konspirasi, yang kedua jenis-jenis konspirasi, dan yang ketiga tujuan dari dibentuknya konspirasi. Baik, langsung saja kita memasuki materi yang pertama, yaitu pengertian konspirasi. Kebanyakan orang saat mendengar atau melihat kata konspirasi, yang terlintas pertama kali adalah terkait dengan sebuah teori atau biasa yang disebut dengan teori konspirasi. Namun, terlepas dari kata-kata teori, sebenarnya apa yang dimaksud dari teori itu sendiri? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata konspirasi adalah persekongkolan atau komplotan. Konspirasi adalah persekongkolan sekelompok orang dalam merencanakan sebuah kejahatan yang dilakukan dengan rapi dan sangat dirahasiakan. Pelaku konspirasi disebut dengan konspirator. Konspirasi dikerjakan secara mulus dan rapi, sehingga tidak ada orang yang mengetahui sedikit pun. Hal ini yang menyebabkan sulit untuk membuktikan konspirasi itu. Orang-orang yang mungkin hanya menebak dan menduga-duga saja apa yang akan terjadi selanjutnya. Oleh karena itu, muncullah teori konspirasi. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis konspirasi. Dalam konspirasi, terdapat 4 jenis konspirasi, antara lain yang pertama, yaitu konspirasi sipil, yaitu sebuah perjanjian yang dilakukan orang untuk menipu, menyesatkan atau menipu orang lain dari hak-hak hukum mereka, atau untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Dan yang kedua, konspirasi kriminal, yaitu perjanjian antara orang-orang untuk melanggar hukum di masa depan. Dan yang ketiga, konspirasi politik, yaitu kesepakatan antara orang-orang dengan tujuan mendapatkan kekuatan politik atau memenuhi tujuan politik. Dan yang keempat yaitu hook and spoke konspirasi, yaitu sebuah konspirasi di mana terdapat salah satu atau lebih konspirator untuk melakukan perjanjian serupa dengan orang lain yang keberhasilannya tergantung dari orang-orang yang ia ajak dalam perjanjian. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu tujuan dari dibentuknya konspirasi. Tujuan konspirasi dibentuk tidak selalu sama, tergantung dari kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan yang ingin dicapai. Secara umum, konspirasi dilakukan hanyalah untuk satu pihak atau untuk membuat suatu alasan. Konspirasi adalah keadaan yang bisa terjadi mulai dari tingkatan paling bawah, seperti lingkungan desa, sampai pada tingkatan yang lebih tinggi, yaitu negara, kawasan regional, dan dunia. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa konspirasi adalah bentuk persekongkolan yang tersusun secara rapi dan tersembunyi, sehingga sulit untuk mencari kebenarannya sebagai sebuah bukti. Orang-orang hanya akan sanggup menebak apa yang terjadi, sehingga muncullah istilah teori konspirasi. Jadi, pengertian konspirasi adalah tindakan yang berusaha menjelaskan bahwa penyebab tertinggi dari suatu atau serangkaian peristiwa, atau pada umumnya peristiwa politik, sosial, tragedi kemanusiaan, serta sejarah, adalah suatu rahasia, dan seringkali memperdayai atau mengaburkan dari fakta. Direncanakan dan dilaksanakan secara diam-diam oleh sekelompok rahasia
orang-orang atau organisasi yang sangat berkuasa dan berpengaruh. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penyebutan. Saya mohon maaf. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video saya kali ini. Salah hilap, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.